Oke, kita lihat di sini. Berikut ini yang termasuk ke dalam kalimat fakta yang sesuai dengan bacaan yang mana nih kira-kira ya. Oke, kita cek di sini. Em, kita bisa sih pakai yang namanya teknik scanning ya. Scanning. Tapi lebih enak kalau misalnya dibacanya secara kasar dulu biar tahu gambaran paragraf satu bahas apa, paragraf 2 bahas apa, paragraf 3 bahas apa gitu ya, tergantung nyamannya gimana. Tapi untuk menghemat waktu lebih baik scanning atau mencari keyword dari si opsi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, reaktor fusi dapat menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam waktu dekat. Coba kita cek ya di paragraf pertama. Krisis energi global dan meningkatnya emisi ya gas rumah kaca mendorong pencarian sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satu teknologi yang tengah dikembangkan adalah fusi nuklir, yaitu sebuah proses yang meniru reaksi nuklir di inti matahari untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Berbeda dengan fisi nuklir dalam reaktor konvensional, pada reaktor konvensional, fusi nuklir bekerja dengan menggabungkan inti atom ringan seperti deuterium dan tritium untuk menghasilkan energi tanpa limbah radioaktif berumur panjang atau resiko reaksi berantai yang tak terkendali. Secara teori, fusi nuklir memiliki potensi untuk menghasilkan energi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil atau fisi nuklir. Jadi, reaktor fusi dapat mematikan pembangkit listrik. Oke, proses ini manfaat hukum Einstein, di mana sebagian kecil massa dikonversi menjadi energi dalam jumlah besar. Selain itu, bahan baku fusi seperti deuterium dapat diperoleh dengan mudah dari air laut, sementara tritium dapat diproduksi melalui reaksi dengan litium. Hal ini menjadikan fusi sebagai sumber energi yang hampir tak terbatas jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang tersedianya semakin menipis. Jadi, dengan kemajuan teknologi saat ini, reaksi fusi dapat mematikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam waktu dekat. Enggak disebutin ya dalam waktu dekatnya ini, berarti kurang tepat yang ini. Tanpa kerjasama internasional yang lebih intensif, pengembangan teknologi fosil ini akan berjalan lambat dan kurang efektif. Apakah yang B betul? Apakah yang B betul tanpa kerjasama? Di sini satu kendala utama yang mencapai dan mempertahankan plasma. Oke, eksperimen dengan reaktor tokamak dan stellarator Terence di Prancis telah menunjukkan kemajuan kestabilan. Namun, hingga kini belum ada reaktor fusi yang mampu menghasilkan energi lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi secara berkelanjutan. Di samping tenaga teknis, biaya pengembangan teknologi fusi juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Pembangunan fasilitas penelitian seperti ITER memerlukan investasi miliaran dolar dengan waktu pengembangan yang panjang. Oleh karena itu, pengembangan teknologi ini memerlukan kerjasama internasional serta inovasi dalam bidang. Berarti perlu kerjasama internasional serta inovasi dalam bidang material tahan panas, sistem magnetik superkonduktor, dan juga teknik kontrol plasma ya, yang lebih efisien. Oke, tanpa kerjasama serta pengembangan teknologi persenjataan berjalan lambat dan kurang efektif, tidak disebutkan ya dalam teks. Ingat kalau misalnya nyari kalimat fakta harus wajib sumbernya itu ada dalam teks. Kalau nggak ada berarti nggak bisa kita ambil jawaban itu. C. Pengembangan laboratorium penelitian fusi nuklir membutuhkan anggaran besar dan makan waktu yang tidak singkat. Ini betul ya, tadi disebutin di paragraf 3 nih. Pembangunan ini memerlukan miliaran dolar ya, dengan waktu pengembangan yang panjang. Nah, berarti kita nemu nih, jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, sumber bahan baku untuk reaksi fusi suatu reaktor dapat ditemukan dengan mudah di alam. Enggak ya, ternyata tidak mudah. Menghasilkan limbah radioaktif yang jauh lebih berbahaya jika dibandingkan fusi nuklir. Enggak juga. Jadi yang betul adalah yang C. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.